Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu Bapak Yulianto Bambang Setiadi dan teman-teman sekalian. Di sini kami izin mempresentasikan hasil proyek Citizen, yaitu poster. Kami beranggotakan dengan Nazifatul Khairia Alfaruqi dengan NIM 198, Nanda Fadila dengan NIM 221, dan Iva Arifah Sohaila dengan NIM 254. Di sini kami mengambil topik swamedikasi yang aman, tepat, dan efektif. Menurut Badan Pusat Statistik 2023, sekitar 78,43% masyarakat Indonesia telah melakukan swamedikasi pengobatan mandiri. Lalu sementara itu tingkat pemahaman masyarakat mengenal swamedikasi yang tepat masih rendah. Tingkat pemahaman swamedikasi masyarakat Indonesia telah diteliti sebagai contoh dari tiga referensi berikut. Dari Marlian tahun 2025 menyatakan tingkat pengetahuan swamedikasi di Kabupaten Sleman dan Yogyakarta rendah, terdapat 43,33%. Kategori terendah yaitu cara penggunaan dan penyimpanan obat swamedikasi. Lalu dari referensi Cynthia tahun 2025 menyatakan tingkat pengetahuan swamedikasi di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi baik sebanyak 80%. Lalu tingkat pengetahuan swamedikasi untuk obat pereda nyeri golongan OAINS di Desa Matahualu, Sulawesi Tenggara tergolong kurang sebesar 58%. Lalu dilanjutkan Selanjutnya, oleh rekan saya. selanjutnya, relevansi dengan bidang studi yaitu farmasi. Sebagai calon apoteker, kami memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, kemudian memberikan edukasi swamedikasi yang sesuai dengan standar Good Pharmacy Practice atau GPP, kemudian membantu masyarakat menggunakan obat secara rasional, termasuk menjelaskan cara penggunaan obat, efek samping, interaksi obat, serta kontraindikasi. Jadi, topik ini sangat relevan karena berkaitan langsung dengan peran farmasis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kemudian, relevansi dengan mata kuliah kewarganegaraan. Dari sisi mata kuliah kewarganegaraan, topik ini juga berkaitan dengan hak masyarakat dalam bidang kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Dalam hal ini, swamedikasi termasuk bagian dari hak masyarakat, tetapi harus diimbangi dengan edukasi yang benar agar tidak menimbulkan resiko kesehatan. Sehingga, peran tenaga kesehatan, khususnya farmasis, sangat penting dalam mendukung pemenuhan hak tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikut ini adalah hasil karya dari kami berbentuk poster, di mana di sini menjelaskan terkait dengan definisinya, kemudian pemilihan obat yang tepat, cara penyimpanan obat, cara penggunaannya, dan juga mencantumkan undang-undang terkait dengan swamedikasi, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Untuk definisinya sendiri di sini swamedikasi itu adalah penggunaan obat secara mandiri untuk mengatasi gejala yang dikenal, termasuk dalam pemakaian resep untuk penyakit berulang. Caranya untuk swamedikasi pertama dari mengenali keluhan, kemudian juga mengidentifikasi dari kondisi khusus termasuk alergi, dan juga membaca label obat, baru kemudian obatnya dipilih sesuai dengan keluhan, dan apabila ada yang ingin ditanyakan itu konsultasikan dengan apoteker. Penggunaan obat untuk swamedikasi itu tidak dapat digunakan secara terus-menerus dan harus berdasarkan etiket atau brosur yang tertera pada obat tersebut. Kemudian jika terdapat efek yang tidak diinginkan, segera hentikan dan konsultasikan ke dokter atau apoteker. Kemudian jangan menggunakan obat milik orang lain karena tidak semua obat yang digunakan itu cocok untuk
digunakan pada diri sendiri karena keluhannya pasti ada yang berbeda. Kemudian untuk informasi yang lebih lanjut atau yang sulit dipahami, segera tanyakan kepada apoteker. Obat itu disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian di tempat yang sejuk, dan untuk obat cair itu tidak perlu disimpan di dalam kulkas. Jika obat rusak atau kadaluarsa segera dibuang dan jangan letakkan di tempat yang terjangkau oleh anak-anak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.